Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini santri-santri belajar bahwasanya perbedaan dalam mazhab adalah rahmat. Setiap mazhab membawa keunikan yang membimbing umat menuju kebenaran. Di pesantren ini, perbandingan mazhab diajarkan bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk memahami. Pemahaman yang mendalam melahirkan penghormatan. Hisham menyadari Islam memberikan ruang untuk perbedaan selama niatnya sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir hari, setiap langkah menuju Allah tetapi bersatu dalam satu barisan. Karena Islam adalah agama yang mempersatukan, bukan untuk memecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Ustaz Abdul Mulim Hasan. beliau selaku pembina asrama sekaligus Ustadz pembimbing di pesantren Al-Hamidiyah ini. Ustadz, mohon maaf sebelumnya kami ingin mewawancara tentang mazhab Imam Syafi'i di pesantren ini. Pertanyaannya, apakah pesantren ini memiliki ciri khas tertentu yang mencemirkan ajaran Imam Syafi'i? Ya baik, terima kasih. Tentunya kita mengetahui bahwa pesantren-pesantren yang ada di Indonesia pada umumnya di Nusantara itu bercorak bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena ulama-ulama yang mereka menyebar luaskan, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang bersumber. Ada beberapa teori-teori. Yang pertama adalah mereka belajarnya dari ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, dan ini sudah jelas sekali ketika kita melihat pesantren, kita mengerucut ke pesantren Al-Hamidiyah yang didirikan oleh Imam Furla, Kiai Haji Ahmad Syaihu, dan beliau berguru dengan banyak ulama-ulama, terutama ketika saat beliau di Hijaz pada saat itu. Dan jelas sekali dalam riwayat atau sejarah beliau berguru dengan imam-imam atau ulama-ulama yang mereka bermadhab Syafi'iyah, sehingga corak dalam pesantren ciri khas yang ada di pesantren Hamidiyah tidak lepas dari madhab Imam Syafi'i. Salah satu ajaran yang lestari yang sampai saat ini hingga kini adalah tentunya sholat subuh dengan kunut, kemudian ba'da sholat wiridan, kemudian ada amalan-amalan sholawat yang itu baik sholat an-nahdiyah, sholawat an-nariyah, dan lain sebagainya. Ini adalah tentu juga ziarah kubur, haul, dan ini semuanya ajaran-ajaran atau yang terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya, bagaimana santri diajarkan untuk menghargai perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab yang ada? Oke. Tentu kita punya ada namanya jati diri santri, kemudian santri kitab itu merupakan ciri khas pesantren Al-Hamidiyah. Santri kitab ini merupakan satu nilai-nilai qiyam yang harus ada pada diri santri. Kitab itu
merupakan akronim dari K-nya adalah komunikatif. Komunikatif berarti bahwa santri harus dapat berkomunikasi dengan baik. Tentunya ya bisa menguasai bahasa dan lain sebagainya sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Inovatif ya bisa melakukan hal-hal yang tadinya mungkin sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang dapat dianggap sesuatu yang hebat, yang baik, berinovasi di situ. Terbuka di sini adalah bahwa santri nggak boleh tertutup. Terbuka dalam artian semua pembelajaran di Alhamdulillah ini mengajarkan bahwa santri tidak menutup mata dengan perkembangan tentunya keislaman, tentunya juga teknologi dan lain sebagainya, sehingga keterbukaan ini ketika ada sesuatu yang berbeda dan santri kita sudah mengetahui perbedaan-perbedaan itu, ya maka harus menghadapinya, harus bisa menyesuaikan dan bahkan tidak menghukumi sesuatu itu dengan segera, dengan cepat. Harus difahami, ini keterbukaan kita. Maka di Alhamdulillah ada pembelajaran KNU-an, ada pembelajaran moderasi beragama, sehingga ini akan membuka wawasan santri bagaimana Islam ini dengan banyak corak dan banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan menjadi satu bencana, melainkan apa? Sebagai rahmah. Ikhtilaf fi ummati rahmatun, perbedaan di umat itu kata Nabi Muhammad SAW nanti yaitu adalah sebagai rahmat. Islam mengajarkan bahwa perbedaan fikih adalah bentuk kemudahan dan solusi kehidupan juga sebagai rahmat yang Allah berikan kepada umatnya. Dengan saling memahami dan menghormati, kita dapat menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk menyatukan umat.